Masih bersama TKW Hong Kong? Apa kabar kalian semua besti? Saya harap kawan-kawan TKW Hong Kong dalam keadaan baik-baik saja dan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah subscribe serta berkenan mampir di channel ini, Toche Sai Taika, untuk support dan dukungannya. Pembahasan kali ini adalah tentang tunjangan hidup dan tunjangan hari tua dari pemerintah untuk warga lokal Hong Kong. Sebelum ke pembahasannya, tidak bosan-bosannya saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, komen dan share. Toche Sai Taika. Let's go! Oke besti, langsung saja ke pembahasannya. Sat. Seperti biasa berita ini dimuat oleh TV lokal Hong Kong. Mari kita saksikan bersama berita tersebut dalam bahasa Kantonis atau bahasa Hong Kong supaya tidak dikira sebagai berita bohong. Setelah itu saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk saksikan bersama beritanya dalam bahasa Kantonis. 由9月1號開始，政府將會合併普通長者生活津貼同高額長者生活津貼。合資格嘅長者可以攞到3915蚊嘅生活津貼，以更有效咁支援有需要嘅長者。不過社會有聲音就希望津貼金額同一人住戶貧窮線睇齊，以幫助更多長者可以安享晚年。我喺度攞一塊紙皮煎嘢。1年前開始拾荒嘅阿弟，今年已經75歲。佢每日清晨8點就會由八田嘅屋企出發，推埋車仔去深水埗執紙皮。烈日當空之下，執足全日，只係揾到60幾蚊。好熱啊！今日75，我中意食嘅咯，佢唔拎人哋拎。梗係難啦，而家人多揾食啊嘛。咁你咁辛苦，你真係想換嚟多啲錢啊！根據關注拾荒嘅組織拾平台嘅調查，超過90%拾荒者係56歲以上人士，近30%人每日工作10小時以上，93%人月入唔夠3000蚊。樂施會最新嘅調查報告亦都反映，80%半嘅在職長者因為經濟原因繼續工作，大部分從事低薪、厭惡性及零散工作。72歲嘅梁哥每日嘅工作係負責收集動物內臟、魚骨等嘅廚餘，因為動物內臟有異味，處理廚餘嘅時候要忍受呢一陣強烈嘅臭味，所以呢份工唔係個個都肯做。你而家冇得揀㗎啦，保安又過咗年紀又冇得做㗎啦，咁你又係得呢份清潔工做嘅啫，即係越嚟越少揀擇㗎啦，硬食㗎啦。現屆政府關注貧窮問題，特別聚焦擺脱跨代貧窮，但有社福機構期望長者生活津貼能夠高於4400蚊嘅一人住戶貧窮線水平。好多長者其實辛勞咗大半世咁，但係其實好多都仲係未得安老，嘅積蓄比較低嘅老人家好多係佢又會執紙皮啊，佢哋都會仲係做一啲好辛苦嘅工，都係會好長時間又好低薪啊。我諗頤養天年對於基層嘅長者嚟講真係太遠咯，即係佢諗都冇諗過。社會福利署表明，釐定金額嘅時候已經參考通脹或者通縮情況，有經濟困難嘅長者可以考慮申請綜援。無線電視記者林婉文報導。Sekarang saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begini berita tersebut. Kedua tunjangan hidup dan tunjangan hari tua akan digabungkan pada bulan September dan diatur untuk meningkatkan jumlah tunjangan untuk membantu Anda menikmati hari tua.
Mulai tanggal 1 September, pemerintah akan menggabungkan tunjangan hidup normal dan tunjangan hari tua lebih tinggi. Lansia yang memenuhi syarat dapat menerima tunjangan subsisten sebesar $3.915 Hong Kong. Untuk memberikan dukungan yang lebih efektif kepada mereka yang membutuhkan. Namun, ada suara-suara di masyarakat yang berharap agar besaran subsidi tersebut setara dengan garis kemiskinan untuk satu rumah tangga, sehingga lebih banyak orang lanjut usia yang dapat menikmati hari tuanya dengan nyaman. Sam Che, yang mulai memulung setahun lalu, tahun ini berusia 75 tahun. Setiap hari pukul 8 pagi, dia berangkat dari rumah yang berada di Pak Tin dan mendorong gerobak ke Sam Sui Po untuk mengambil kertas kardus bekas. Saya menghabiskan sepanjang hari mengambilnya di bawah terik matahari dan hanya mendapatkan lebih dari $60 Hong Kong. Sam Che berkata, jika Anda tidak ingin memungut karton atau kardus bekas untuk dijual, orang lain akan melakukannya. Tentu saja, itu sulit. Sekarang semakin banyak orang memungut sampah dan saling berebut. Sulit sekali, saya hanya ingin mendapatkan uang. Ucapan Sam Che. Menurut survei, lebih dari 90% pemulung berusia di atas 56 tahun. Hampir 30% dari mereka bekerja lebih dari 10 jam sehari. 90% dari mereka berpenghasilan kurang dari $3.000 Hong Kong sebulan. Laporan survei terbaru Oxfam juga menunjukkan bahwa 85% dari para orang tua atau lansia yang bekerja terus bekerja karena alasan ekonomi, dan kebanyakan dari mereka terlibat dalam pekerjaan bergaji rendah, menjijikkan, dan serabutan. Saudara Liang, 72 tahun, setiap hari bekerja mengumpulkan sisa makanan seperti jeroan hewan dan tulang ikan. Karena bau kotoran hewan dan bau menyengat yang harus Anda tanggung ketika berurusan dengan sisa makanan. Pekerjaan ini bukan untuk semua orang. Saudara Liang menunjukkan, kamu tidak punya pilihan sekarang. Kamu tidak bisa menjadi penjaga keamanan apartemen atau hongkan dalam bahasa Kantonis. Ketika kamu terlalu tua, kamu hanya dapat melakukan pekerjaan ini sebagai pembersih atau pemungut sampah. Pilihannya semakin sedikit, jadi kamu harus menggigit jari, ucapannya. Pemerintah saat ini prihatin dengan masalah kemiskinan, dengan fokus khusus untuk keluar dari kemiskinan antar generasi. Namun, beberapa lembaga kesejahteraan sosial mengharapkan bahwa tunjangan hari tua dapat lebih tinggi dari garis kemiskinan untuk satu orang rumah tangga sebesar $4.400 Hong Kong. Si Lisan, wakil direktur Asosiasi Organisasi Masyarakat, mengatakan, banyak orang tua telah bekerja keras untuk sebagian besar hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat menabung. Untuk orang tua dengan tabungan yang relatif rendah, mereka akan mengambil kotak kardus bekas, dan mereka masih akan melakukan kerja keras dan jam kerja yang panjang dengan gaji yang sangat rendah. Saya pikir terlalu jauh bagi para lansia untuk mengurus diri mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak memikirkannya kesehatan sendiri. Departemen menyatakan bahwa inflasi atau deflasi diperhitungkan saat menentukan jumlahnya, dan para lansia ataupun orang tua dengan kesulitan keuangan pertimbangkan untuk mengajukan CSSA. Iya, begitulah isi dari berita tersebut. Intinya, pemerintah Hong Kong memberikan tunjangan hidup dan tunjangan hari tua kepada semua warga lokal Hong Kong.
perorangan ataupun perindividual, bukan perkeluarga. Ingat ya, perorangan. Hong Kong negara maju dan berkembang dengan biaya hidup yang tinggi serta mahal. Oleh sebab itu, pemerintah Hong Kong memberikan tunjangan perorangan kepada para lansia untuk mengurangi angka kemiskinan. Jadi para lansia di Hong Kong dijamin oleh pemerintah Hong Kong. Pesan saya, tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Pentingnya informasi untuk diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Choi Kin, bye-bye.